Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Neng dan channel 2. Channel 2 hari ini akan memberitakan tentang masih berlanjut Siti Patimbul yang ternyata masih banyak banget rekamannya. Yuk kita tonton aja videonya, cakep. Semoga Aisyah sehat saja. Saya sedih ya Allah. Kenapa saya selalu begini? Saya tahu keadaan kamu sekarang. Ayolah bangkit. Kamu tahu tak? Kalau kamu sampai tidak menyelesaikan atau tidak menghadapi FIC, kamu akan disebarkan di sosial media. Ya Allah, belajarlah kamu bertanggung jawab, Ais. Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Kamu datang ke Jakarta, kamu temui FYC. Mereka pun menurut kok, Is. Mereka menurut. Kok Harto pun hari-hari tidak percaya. Ya Allah, saya tidak sangka kamu kayak gini, Ais. Belajarlah, Ais, gentle. Kenapa saya bilang kamu harus gentle? Ya Allah, hadapi, Ais, hadapi. Saya sesedih ini. Tahu keadaan kamu yang sebenarnya. Terserahlah kamu mau jawab apa tidak, yang penting saya kasih tahu. Kamu tahu saya di sosial media dihujat sana sini, difitnah sana sini, bantu kamu. Ya Allah. Semoga kamu hari ini ada kabar. Semoga Ais kuat. Dan Ais mau menghadapi Harto. Ais sampaikan ke saya kalau Ais masih butuh pertolongan saya. Ais sampaikan ke saya kalau Ais masih butuh bantuan saya. Ya Allah. Semoga kamu hari ini ada kabar. Semoga Ais kuat. Dan Ais mau menghadapi Harto. Ais sampaikan ke saya kalau Ais masih butuh pertolongan saya. Ais sampaikan ke saya kalau Ais masih butuh bantuan saya. Semoga Ais sehat-sehat saja. Saya sedih ya Allah. Kenapa saya selalu begini, Is? Assalamualaikum, Ais. Semoga Ais sehat saja. Saya sedih ya Allah. Kenapa saya selalu begini? Saya tahu keadaan kamu sekarang. Ayolah bangkit. Kamu tahu tak? Kalau kamu sampai tidak menyelesaikan atau tidak menghadapi FIC, kamu akan disebarkan di sosial media. Saya mau bilang, di antara saya bersama dengan FYC semuanya baik-baik aja. Ya, Brother Harto, thank you so much ya. Orang yang paling aneh dan gak tahu diri menurut aku adalah orang yang pernah kita bantu 1 atau 2 kali. Misalnya kita bantu dia uang atau kita bantu kerjain tugas dia. Lalu ketika dia minta bantuan lagi dan kita bilang tidak bisa bantu, kemudian dia marah dan ngambek. Seolah-olah itu adalah kewajiban kita untuk membantu dia. Dia kesel karena gak dibantu lalu ngomong ke orang-orang bahwa kita adalah orang yang jahat. Itu bagi aku adalah orang yang paling gak tahu diri.
Kalau ada nominasi manusia paling manipulatif dan playing victim, aku rasa dia adalah juaranya. Aku saranin ke kamu ya, kalau kamu berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, kamu nggak usah ladenin dia. Kalau dia marah sama kamu, ngambek gak jelas sama kamu dan jauhin, kamu biarin aja. Justru kamu harus bersyukur nggak temenan sama orang yang kayak gitu. Kalau kamu ladenin dia nih, kamu ikut dramanya dia, itu berarti kamu nurunin level kamu. Padahal level dia itu di bawah kamu, dia nggak pantas dapat energi kamu jangan ladenin dia. Orang yang kayak gitu nanti juga akan kena batunya. Kamu harus tetap tenang dan biarkan semesta yang bekerja. Semoga sharing aku bermanfaat ya. Selamat pagi. Tuhan. Oke lah, kamu ceramah begini, nasihati yang menghujat itu begini, oke. Siap terima. Dan Aisyah pun udah minta maaf, udah menyadari kesalahannya, sadar diri, sadar posisi. Itu kalau Aisyah ya. Untuk Fatimahmu bisa enggak sadar diri, sadar posisi, dan koreksi diri. Nah, nasihati Fatimahmu juga. Katanya kan urusan udah selesai. Kenapa masih nyenggol-nyenggol Aisyah? Jadi yang salah siapa? Dan nggak salah juga jika masih ada yang menghujat Fatimahmu. Karena Fatimahmu selalu ngasih bahan untuk hujatan ke Fatimahmu. Bahkan dia pun bilang di live-nya kemarin, Baba dengan Aisyah nggak baik-baik lah, inilah itulah. Maunya apa? Nah, yang jelas itu Fatimahmu itu nggak mau sadar diri dan sadar posisi. Urusan sudah selesai tapi nyenggol-nyenggol terus. Yang ini, yang itu, pinjam uangnya untuk bayar villa di Bali lah, begini begono. Yang intinya Fatimahmu itu tujuan hatinya belum tercapai. Itu aja loh. Gimana nggak hujatan terus menerus datang? Nah, Fatimahmu nyenggol-nyenggol terus. Aisyah sudah diem, urusan udah selesai. Apalagi suruh diem tuh Fatimahmu kalau nggak mau dihujat. Hubungan apa? Hubungan temen. Hubungan temen kan? Hubungan apa coba? Jelaskan. Yang jelas Fatimahmu itu panas karena nggak direspon lagi sama Aisyah. Salah sendiri, sudah dianggap kakak, sister, penyemangat. Itu kan sebuah lampu merah ibarat lalu lintas, tapi mau ditabrak aja. Gitu. Paham kamu, Mujiati? Nasihati orang. Nasihati dulu Fatimahmu. Kalau Aisyah nggak perlu banyak dinasihati, dia sudah menyadari diri, sadar posisi, dan tahu diri. Gak usah bisa aku begini, astagfirullahaladzim, 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 sampai-sampai kau buang masker astagfirullahaladzim, mereka itu astagfirullahaladzim, buang apa, bukan sekedar dosa dapat, gak usah begini, kau pikir, kau tak kan, kau udah 25, udah hampir 50 tahun, kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Aisyah, engkau telah mengingatkan aku untuk selalu beristighfar. Banyak kali dosaku ya Allah. Di usiaku yang hampir 60 tahun, seharusnya aku sadar untuk tidak menyia-nyiakan rezeki, bergaya, hedon, lupa pakai miskin, dan haus validasi. Ais. Sebenarnya urusan dia udah selesai ya. Kalaupun Aisyah pernah hutang kan udah pernah jadi pos juga gitu kan, bahwa udah bayar gitu kan. Jadi udah selesai kok, masih ngumbar-ngumbar gitu. Aisyahnya sudah hidup dengan kehidupannya sendiri, dengan karirnya dia sendiri gitu. Harusnya juga Fatimah Timbul gitu juga gitu, sibuk dengan urusannya sendiri gitu. Kalau ada yang fitnah-fitnah ya resikonya dia, karena kan dia pernah buka aibnya Aisyah ya, jadi ini
nanti berapa bulan mungkin akan hilang. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe, yang bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.